karakter murid yang sangat kental digambarkan di dalam Alkitab adalah taat, setia, apapun taruhannya. Ketika mereka menjadi murid yang sungguh-sungguh, maka mereka menunjukkan bagaimana mereka berkomitmen yang tinggi terhadap panggilan yang diberikan Yesus Kristus kepadanya, kecuali Yudas Iskariot. Sejarah mencatat bahwa semua murid Tuhan Yesus itu mati dengan sangat mengenaskan, walaupun mereka punya pilihan untuk mati dengan cara yang lain. Tetapi oleh karena kesetiaan mereka kepada panggilan Yesus Kristus, mereka memilih cara-cara yang seperti itu. Bahkan seorang murid yang dikatakan sebagai murid yang prematur, yaitu Paulus, pun menunjukkan ketaatan sampai dengan akhir. Begitu banyak tantangan, rintangan yang dia peroleh, namun itu tidak mendorong dia untuk memberontak kepada Tuhan. Saudara ingat seorang raja yang mengawalinya dengan penuh dengan urapan, yaitu Raja Saul. Dicatat di dalam Alkitab bahwa Raja Saul itu awalnya itu diurapi dengan luar biasa. Itu dicatat dalam kitab 1 Samuel, di mana di sana diceritakan bahwa Saul itu diurapi dengan dahsyat. Dia mengawalinya dengan pengurapan. 1 Samuel 10 ayat yang ke-10. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Akhirnya Saul memberontak. Saul hidup di dalam ketidaktaatan, dan itu membuat dia akhirnya turun dari jabatannya. Itu membuat dia akhirnya tidak lagi disertai oleh Tuhan, yaitu pemberontakannya. Nah, Alkitab mencatat dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 19-20 mengatakan begini, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang." Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Yesaya 1 ayat 19-20. Sementara itu, dalam kitab Ulangan 28 ayat 1-2 dikatakan, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu." Tetapi dikatakan berikutnya, jika engkau tidak mendengarkannya atau memberontak kepadanya, maka bukan berkat, tetapi kutuk ini yang akan menyertai engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nature kita sebagai manusia itu memang sering sekali memberontak. Tapi perlu kita mengenalinya, mengapa kita suka memberontak kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Mengapa kita sering merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Akar daripada pemberontakan manusia itu sebetulnya dari mana? Nah, saudaraku, saya mencatat paling tidak ada 4 alasan mengapa manusia sering memberontak, entah itu kepada Tuhan atau kepada sesamanya. Yang pertama, tidak puas. Dia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Itu sebabnya dia memberontak. Lihat saja bagaimana Lucifer yang memberontak kepada Allah karena dia tidak puas hanya sebagai penyembah, hanya sebagai worship leader. Dia tidak puas. Dia ingin menjadi seperti Allah. Lihat saja, ada begitu banyak orang-orang yang memberontak kepada pemimpinnya karena dia merasa tidak puas. Dia berpikir, aku mestinya bisa lebih baik. Aku mestinya bisa seperti dia, yaitu pemimpinku. Dia merasa tidak puas. Sebetulnya tidak salah kalau kita punya perasaan tidak puas, tetapi harus diekspresikan dengan cara yang benar. Ketidakpuasan diekspresikan dengan cara yang tidak benar, itu adalah menunjukkan pemberontakan. Yang kedua, saudaraku, mengapa ada orang memberontak? Karena merasa mampu memberikan pembelaan dari apa yang akan dia lakukan. Dia sudah tahu pemberontakan dia akan menimbulkan masalah, namun dia terus melakukannya karena dia merasa mampu untuk membela dirinya. Itulah bedanya kambing dengan domba. Domba tidak memberontak karena dia tidak merasa mampu untuk membela dirinya sebab dia tidak punya tanduk. Tetapi kambing, karena dia punya tanduk, dia merasa punya kekuatan.
Itu sebabnya dia berani memberontak, sekalipun resikonya barangkali bisa membinasakan dia sendiri. Begitulah manusia sering, saudaraku. Karena dia merasa mampu akan membela dirinya. Saat terjadi pemberontakan, dia akan bisa membela, mengeles, dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak sungkan-sungkan memberontak. Dan yang ketiga, saudaraku, ambisi yang berlebihan. Ini pun mengakibatkan orang-orang memberontak. Alkitab penuh dengan cerita-cerita itu. Bahwa ada banyak orang-orang yang punya ambisi sehingga mereka memberontak kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kita memiliki ambisi yang terlalu berlebihan sehingga kita memberontak kepada Tuhan. Kita tidak mengikuti jalannya Tuhan, caranya Tuhan, musimnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi kita mulai mendorongkan keinginan kita sendiri karena ada ambisi yang berlebihan. Tuhan berkata ada waktunya, ada kairosnya. Kita berkata no, saya mau lebih kepada kronos. Karena menurut saya ini sudah waktunya saya hidup mapan. Tapi Tuhan katakan nanti. Kita berkata tidak, aku mau sekarang. Di sanalah terjadi pemberontakan. Dan yang keempat, saudaraku, karena ada keinginan untuk memaksakan kehendak. Kita memiliki keinginan-keinginan, itu yang dikatakan oleh Yakobus. Dari mana datangnya pertengkaran? Yaitu ketika dua keinginan yang tidak bisa saling menyepakati untuk saling melengkapi, yang keinginan yang tidak menjadi kenyataan, itu akhirnya berubah kepada pemberontakan. Nah, saudaraku, tentu Tuhan tidak menginginkan kita menjadi manusia-manusia pemberontak kepadanya. Sebab kita mestinya percaya Dia Tuhan yang tidak lalai menepati janjinya. Kita mestinya percaya Dia selalu bergerak tepat pada waktunya. Kita mestinya percaya Dia Tuhan yang tahu apa, kapan, bagaimana yang terbaik bagi kita. Mari saudaraku, matikan, hilangkan sifat-sifat kedagingan yang memberontak itu. Sebab itu adalah sifat kambing. Tapi domba, dia taat, dia menurut, dia memiliki hati yang mudah dibimbing, diajar oleh Dia, Sang Gembala Agung. Tuhan Yesus memberkati.